Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia seringkali terasa dingin karena kurangnya kasih. Konflik, kebencian, dan sikap mementingkan diri sendiri sering kita temui. Namun, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk membawa kehangatan melalui kasih. Mari kita belajar dari firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4, 7-13 tentang mengapa kita harus saling mengasihi. Yang pertama, karena Allah adalah kasih. Alasan pertama, karena kasih adalah identitas Allah kita. Ayat 7 dan 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih bukan sekedar sifat Allah, tapi hakikatnya. Bayangkan sebuah lampu yang terhubung dengan aliran listrik. Jika lampu itu tidak menyala, maka pasti ada masalah dengan hubungannya ke sumber listrik. Demikian juga kita. Jika kita mengaku mengenal Allah yang adalah sumber kasih, namun hidup kita penuh kebencian, maka pengenalan kita akan Allah patut dipertanyakan. Mengasihi adalah bukti bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Yang kedua, karena kasih Allah yang nyata. Alasan kedua, karena kita telah menerima kasih yang konkret, bukan sekedar teori. Yohanes menekankan bahwa kasih Allah itu nyata. Allah tidak hanya berkata, "Aku mengasihi kamu" dari surga, tetapi Ia turun ke bumi. Ia mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa kita. Bayangkan, ada seorang ayah yang rela memberikan ginjalnya untuk anaknya yang sakit, meskipun anak itu pernah melukai hatinya. Itulah kasih yang nyata. Allah memberikan yang terbaik, nyawa anaknya, saat kita masih berdosa. Kita mengasihi karena kita sudah lebih dahulu dikasihi secara luar biasa. Yang ketiga, agar Allah tetap di dalam kita. Alasan ketiga, karena kasih adalah cara dunia melihat Allah yang tidak kelihatan. Ayat 12 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Allah itu roh, Ia tidak nampak. Namun, kehadirannya menjadi nyata bagi orang di sekitar kita melalui perbuatan kasih kita. Sama seperti angin, kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa melihat efeknya saat daun-daun pohon bergoyang. Dunia mungkin tidak bisa melihat Allah secara fisik, tetapi mereka bisa merasakan embusan kehadiran Allah saat melihat orang Kristen saling menolong, memaafkan, dan peduli. Yang keempat, respons terhadap kasih Allah. Alasan terakhir, karena ini adalah respons logis dari iman kita. Ayat 11 menegaskan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kata sedemikian merujuk pada pengorbanan Kristus. Mengasihi sesama adalah satu-satunya cara yang pantas untuk membalas kasih Allah yang tak terhingga. Bayangkan, jika seseorang menyelamatkan nyawa Anda dari kecelakaan maut, tentu Anda akan merasa berhutang budi dan ingin melakukan kebaikan sebagai rasa syukur. Kasih kita kepada sesama adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas Tuhan secara langsung, maka kita membalasnya dengan mengasihi ciptaannya. Saudara yang terkasih, kasih bukan sekedar kata-kata di bibir, tapi tindakan yang lahir dari hati yang telah dijamah Tuhan. Mari kita jadikan lingkungan kita, keluarga kita, dan tempat kerja kita lebih indah dengan kasih Kristus. Demikian renungan firman Tuhan hari ini.